Halo anak-anak kelas 8A dan 8B, selamat pagi dan salam sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik bab 2, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, Ibu akan memberikan kepada kamu video pembelajaran bagian B dan bagian C. Bagian B-nya adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan, dan bagian C-nya Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mukjizat. Nah, nanti kalau kamu tidak mengerti, kamu bisa tanya kepada ibu, boleh di telepon ataupun di WA. Oke, selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Selamat pagi. Halo anak-anak ibu, baiklah kita akan mulai belajar. Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Nah anak-anak, kita berdoa dulu ya. Doanya tidak ada di slide ibu, kita berdoa aja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bapa, kami mau belajar, kiranya Engkau selalu ada bersama kami, melindungi kami dan memberkati kami, agar semua pelajaran yang diberikan guru kepada kami dapat kami pahami di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi bekal kami di masa depan nanti. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan untuk mempermudah para pendengarnya mengerti dan memahami tentang kerajaan Allah yang akan disampaikan oleh Yesus kepada semua manusia. Nah, itulah alasan Yesus untuk menyampaikan kerajaan Allah itu dengan perumpamaan, supaya mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh para pendengarnya. Oke, sampai di sini mengerti ya. Nah, anak-anak, apa itu perumpamaan? Nah, perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan atau simbolis ataupun perbandingan dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Nah, itu adalah perumpamaan. Penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan, simbolis ataupun perbandingan dalam bahasa rakyat yang mereka gunakan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa contoh perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada manusia sebagai sarana yang dilakukannya untuk mewartakan kerajaan Allah tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Allah, ya kan? Nah, perumpamaan yang pertama itu adalah perumpamaan tentang pukat. Nah, itu terdapat dalam Matius 13 ayat 47 sampai 50. Nah, nanti kamu bisa baca di dalam kitab suci ya. Ibu tidak sampaikan isi kitab sucinya, kamu baca sendiri. Ibu menyampaikan apa arti atau maksud dari perumpamaan Yesus tersebut. Nah, di mana bahwa artinya itu adalah kerajaan Allah itu terbuka bagi semua orang. Nah, sama halnya ketika seorang nelayan menebarkan jala. Maka ketika dia menebarkan jala, maka berbagai macam ikan dapat di dalam jala tersebut. Nah, begitu jugalah kerajaan Allah itu, di mana kerajaan Allah terbuka bagi semua orang. Allah menghendaki keselamatan bagi semua manusia, baik dia orang jahat maupun dia orang baik. Nah, anak-anak, kerajaan Allah itu dapat terwujud jika orang jahat ataupun orang baik bisa hidup secara bersama. Nah, artinya di sini adalah bisa saling membantu satu sama lain, saling menasehati, saling mengingatkan kalau sudah ada salah satu di antara mereka ke jalan yang tersesat. Nah, begitulah kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan tentang pukat. Sampai di sini mengerti ya? Berikutnya anak-anak, perumpamaan
tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Terdapat dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah, di mana arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah bahwa kerajaan Allah itu lebih berharga dari segala-galanya. Nah, sehingga seseorang itu dapat meninggalkan apa yang lebih berharga. Jadi, kerajaan Allah adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Maka, untuk menggapainya itu, ia harus meninggalkan segala-galanya. Nah, contohnya, kalau kamu ingin mendapatkan kerajaan Allah itu, maka kamu harus meninggalkan keinginan daging kamu dan melakukan keinginan rohani. Nah, itu dia ya. Nah, seperti kemarin itu kita udah bahas bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang damai, tentram, sejahtera, sukacita. Seperti itu. Nah, sampai di sini mengerti ya? Nah, anak-anak, contoh yang ketiga adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Terdapat dalam Markus 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan 13 ayat 20. Nah, arti dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu adalah bahwa kerajaan Allah itu tidak seluruhnya tercapai secara sempurna, tetapi membutuhkan proses. Nah, oleh karena itu, kita sebagai anak-anak pengikut Kristus, kita tidak boleh sakit hati ataupun putus asa. Nah, jika kita mengalami sakit hati ataupun putus asa atau itu kegagalan, maka di situ kita harus yakin dan percaya apa yang kita tanam akan menghasilkan buah yang baik. Nah, sama halnya seperti penabur. Ketika seorang penabur itu menaburkan tanaman mereka, maka hasil yang mereka tanam itu, maka tidak semuanya tumbuh dengan baik, ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh. Begitu juga lah dengan kerajaan Allah itu. Nah, maka di situ kita diajak untuk selalu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Dia akan memberikan yang berlimpah kepada kita. Oke, sampai di sini mengerti ya. Nah, jadi anak-anak, itu adalah penjelasan Ibu, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah tentang perumpamaan. Nah, sekarang kita akan lanjut ya. Nah, anak-anak, sekarang bagian C itu yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan dan mujizat. Nah, jadi anak-anak, Yesus itu mewartakan kerajaan Allah itu bukan hanya dengan perumpamaan saja, tetapi dengan 3 cara yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah dengan perumpamaan tadi, yang kedua itu adalah dengan tindakannya, dia langsung hidup bersama manusia, dan yang ketiga itu adalah dengan mujizat yang akan diberikan Yesus kepada manusia. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu mujizat dan bagaimana hubungan antara mujizat dengan tindakan. Nah, anak-anak, tindakan dengan mujizat itu sama halnya perkataan dengan perbuatan Yesus. Perkataan dengan perbuatan Yesus itu harus timbal balik dengan tindakan Yesus nyata dan perkataannya. Nah, jadi Ibu mau jelaskan di sini bahwa tindakan dan mujizat itu berbarengan. Nah, ada tindakan Yesus dan ada bukti nyata yang dapat kita lihat, seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak, mujizat adalah suatu kejadian di luar kuadrat alam karena efeknya itu melampaui batas kemampuan ataupun kekuatan makhluk ciptaan Allah. Nah, intinya di mana bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kuasanya Allah. Bagi manusia itu tidak mampu, tetapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Nah, anak-anak, mujizat terbesar Yesus itu adalah ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati, atau ketika Yesus membangkitkan orang mati. Itu adalah mujizat Yesus yang terbesar. Dan mujizat Yesus yang pertama sekali yaitu ketika Yesus mengubah air menjadi
anggur di pesta pernikahan di Kana. Nah, anak-anak, apa tujuan Yesus ini melakukan mujizat kepada manusia? Tujuan utamanya itu adalah Yesus ingin menunjukkan kemuliaan Allah. Itu adalah tujuan Yesus melakukan mujizat terhadap manusia. Selain itu, ada juga beberapa tujuan Yesus melakukan mujizat yaitu untuk memberitahukan tentang kerajaan Allah. Lalu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Mesias itu Yesus Kristus ya, ataupun juru selamat. Lalu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu solider terhadap manusia. Nah, ini adalah tujuan Yesus untuk melakukan mujizat tersebut. Jadi, Yesus itu melakukan mujizat itu bukan hanya asal-asal melakukan. Dan Yesus itu tidak mau melakukan mujizat di depan para ahli-ahli agama ataupun para ahli-ahli Taurat, tetapi dia melakukan mujizat itu kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Seperti itu. Baik anak-anak, kita akan melihat contoh tindakan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah Yesus membangkitkan orang muda di Nain. Nah, itu ada dalam Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Nanti kamu bisa baca isi dari kitab suci itu. Ibu akan menjelaskan bahwa tujuan Yesus membangkitkan orang muda di Nain itu adalah bahwa Yesus berkuasa atas hidup matinya manusia. Nah, itu adalah tujuannya ya. Lalu yang kedua adalah Yesus meredahkan angin ribut. Nah, itu terdapat dalam Matius bab 8 ayat 23 sampai 28. Nah, artinya atau maksudnya itu adalah bahwa Yesus berkuasa atas alam semesta. Lalu yang terakhir itu Yesus mengusir roh jahat, terdapat dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28. Nah, di mana Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus lebih berkuasa dari roh-roh jahat. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan, lewat tindakan dan mujizat. Nah, Nah, anak-anak, sekarang mari kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Ibu tidak buat slide-nya, kita berdoa sama-sama ya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Bapa, ajari kami ya Tuhan untuk saling mengasihi dan merasakan berkat dan mujizat yang Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami puji dan kami sembah Engkau Bapa sekarang selalu sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu kelas 8A dan 8B, setelah kalian menyaksikan ataupun menonton video pembelajaran dari Ibu, nah Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Tugasnya itu dikumpul tepat waktu ya. Nah, karena setiap tugas yang kamu kumpul tepat waktu, maka ada nilai plusnya untuk kamu sendiri. Nah, tugasnya nanti ada di Google Classroom Ibu, kamu baca lalu kamu kumpul tepat waktu. Oke? Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.